Anak-anakku yang terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran Agama Katolik kelas 9 yang keempat. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, jikalau pada saat ini Kau sertai kami. Bukalah hati kami agar kami mampu menangkap pelajaran pada saat ini. Dan semoga melalui Roh Kudus-Mu, Kau buka hati kami, pikiran kami, sehingga kerinduan-Mu benar-benar terlaksana melalui kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, di dalam pelajaran yang keempat ini tentang kehidupan iman dalam jemaat. Memang iman adalah relasi pribadi kita dengan Allah. Tapi kita ingat, kita bisa beriman pada Tuhan kita. Ada peran orang lain, sehingga kita bisa percaya pada Yesus sampai saat ini. Mungkin orang tua kita, mungkin tetangga kita, atau mungkin teman dan saudara kita. Sehingga di dalam hidup kita yang sekali ini, kita bisa mempercayakan hidup kita pada Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita. Anak yang terkasih, iman memang relasi pribadi kita dengan Allah. Tapi ternyata untuk pertumbuhan iman, kita diharapkan untuk hidup di dalam jemaat, dalam persekutuan doa, dalam kegiatan doa di lingkungan kita masing-masing, juga kegiatan di gereja. Maka iman memiliki aspek sosial dan personal. Namun dari semuanya itu, iman mula-mula kita kenal melalui keluarga kita. Maka peran keluarga, peran orang tua menjadi kunci mengapa kita beriman pada Kristus. Maka pertumbuhan iman pun kita harus mulai dari pribadi kita, kemudian ruang lingkup keluarga, ruang lingkup lingkungan, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup stasi, ruang lingkup paroki, dan kemudian keuskupan. Jadi hendaklah kita, orang yang beriman Katolik, jangan meninggalkan akar pergaulan kita. Kita harus hidup di tengah-tengah jemaat, di mana di dalam jemaat saling mengingatkan, menguatkan, menolong, meneguhkan. Bahkan kita juga sering harus menegur. Jika saudara kita salah, kita harus menegur mereka. Jika saudara kita jatuh, kita harus membangunkan mereka. Jika saudara kita tersesat, kita harus mengingatkan mereka. Demikian juga sebaliknya, kita pun harus berani dan siap diingatkan di saat kita melakukan sesuatu yang salah. Iman adalah penyerahan diri kita kepada Allah secara pribadi. Tapi secara sosial, iman juga harus kita tularkan kepada orang lain, sehingga kita menjadi pribadi Allah. Bagaimana orang lain mengenal Allah melalui kita. Hidup berjemaat penting. Sekumpulan anak-anak Allah harus senantiasa berkumpul. Maka dalam kehidupan kita beriman, jangan lupa ada 5 pilar gereja yang harus kita ingat. Yang pertama, doa. Membaca kitab suci dan melakukannya. Ketiga, persekutuan.
keempat pelayanan, dan kelima ekaristi. Langkah yang pertama doa dan membaca kitab suci dan mulai melakukannya, itu iman dalam aspek personal. Artinya itu berdampak dalam kehidupan kita secara pribadi. Apakah selama ini kehidupan doa menjadi kehidupan kita? Apakah selama ini kitab suci menjadi pedoman hidup kita? Jadi aspek personal yang ditekankan dalam 1 dan 2 dari 5 pilar gereja. Kemudian yang ketiga tadi persekutuan. Yang keempat pelayanan, itu aspek sosial. Jadi melalui persekutuan kita bisa bertemu, bisa sharing, bisa meneguhkan, bisa mengingatkan dan menguatkan. Kemudian dari pelayanan, kita bisa berguna bagi orang lain, mencintai orang lain, mendampingi orang lain, menjenguk orang lain. Dan yang terakhir, pilar yang kelima, ekaristi, yaitu hubungan pribadi kita dengan Allah. Ini penting. Pribadi kita dengan Allah harus senantiasa bertemu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mulai dari kehidupan doa, relasi cinta kasih dengan Allah. Kemudian baca kitab suci dan melakukannya, kita mempelajari keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui persekutuan dan pelayanan. Persekutuan bisa satu iman, tapi pelayanan kita harus berani keluar dari komunitas kita. Bukan keluar meninggalkan, tapi keluar untuk mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang kita pelajari dari iman kita, seperti pelajaran yang ketiga. Anak-anakku yang terkasih, untuk membentuk persekutuan, kita bisa belajar dari gereja atau jemaat yang perdana. Bisa kamu buka di dalam halaman 30, cara hidup jemaat yang pertama, di mana mereka saling berbagi, peduli, memuji Allah dengan penuh sukacita. Bahkan ekstrim sekali mereka. Semua barang dikumpulkan di dalam suatu komunitas dan dipakai untuk semua orang. Hal-hal seperti itu kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang. Kelihatannya sulit. Hanya kesehatian, cinta kasih, peduli, itu yang masih bisa kita pakai. Jadi anak yang terkasih, berkomunitas itu penting. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, 5 pilar gereja jangan ditinggalkan. Supaya kita iman kita tumbuh seperti yang dikehendaki Kristus. Saya kira cukup pelajaran pada saat ini. Mari kita berdoa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucapkan puji dan syukur bagimu ya Bapa, atas kau buka hati kami, atas kau berikan kami pemahaman yang baru, bahwa kami harus bersekutu, kami harus berguna bagi sesama, tapi kami juga harus membangun relasi yang semakin hari semakin intim denganmu sendiri, sehingga hidup dan kehidupan kami mengenal Engkau secara pribadi, juga Engkau mengenal kami secara pribadi. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.